susah juga sih ngikutinnya karena pasarnya tuh beda banget gitu, banyak gitu pasarnya. Itu bisa Iya. dibilang udah jago tuh kalau Betul. fotografi anim. iSoSpeed. iSoSpeed itu kan Wah, itu iya. aneh banget Oh, itu. iya. bagus banget. Oke. Jadi kayak orang-orang luar negeri tuh tahu Indonesia bukan cuma sekedar Bali. Halo guys, selamat datang di podcast Pikiran Gen Z. Jadi kali ini gue bersama temen gue. Rafli Pamungkas. Dengan gua Satya Gitarbrani. Oke, di sini kita akan membahas mengenai budaya asing yang semakin ramai di Indonesia, terutama dari anime Jepang. Kemudian juga kita akan membahas bagaimana caranya budaya kita seperti angklung bisa mendunia seperti anime. Jadi sebelum gue membahas perbincangan ini, gue ingin kepo dong sama kegiatan lu udah kali ini ngapain aja? Gua cuma di rumah doang main game. Wah, Bosan Lu- banget. Kalau gua sih paling di rumah ya, cuman ya tugas kuliah. tugas apa tuh? Ada lah banyak sih, yang seminggu gua bisa bikin tugas sampai berapa konten. Waduh, Ih, emang ya? Iya, cuman kan ya namanya kita mahasiswa kan, itu kan bentuk tanggung jawab kita kepada tugas. Jadi ya udah kita kerjain aja pelan-pelan. boleh Gitu boleh. sih. Oke. Jadi masuk ke segmen pertama, yaitu perkembangan anime di Indonesia. Iya. Menurut lo gimana sih perkembangan anime di Indonesia dari dulu sampai sekarang? Dari mana dulu? Dari mana dulu? Mana dulu nih? Mungkin apa Lah, dulu? Antum dulu dah, ente dulu. Perkembangan di anime tuh kuat banget sih sampai sekarang ya. Soalnya dari dulu tuh udah ada dari tahun 90-an tuh udah kencang gitu, banyak kayak Dragon Ball gitu. Lu pernah Oh nonton iya kan? iya, Dragon Ball. Gue kecil nonton itu dulu tuh. Terus kalau lu tahu Ninja Hattori itu. Lu Oh, tahu iya, kan? iya. Ninja Hattori Iya, kan Tori. termasuk anime ya? Anime, Doraemon juga. Wah, itu sampai sekarang tuh masih rame lah sekarang lah. Terutama banyak gitu yang baru-baru juga. Oh, iya, Indonesia iya. juga ada buat tuh. Apa Oh, tuh? Indonesia juga ada. Ada buat animasi kayak gitu. Tapi belum ada yang lirik banget. Oh, ya. kalau Mang Tsubasa masuk gak? Oh, Subasa mah masuk dia Masuk ke ya? Jepang gitu. Sama- Oke. Anime nih dari banyaknya anak laki-laki pasti suka anime Naruto. Wih, betul. Bener banget. Nggak, maksud gua Semuanya. banyak anak laki yang suka Naruto. Iya. Oke, betul Langsung betul. Pernah the kan best lu? banget tuh. Milih ngaji apa nonton Naruto? Gua lebih milih nonton Naruto daripada ngaji. Astagfirullah. Saking gua sukanya sama Naruto. Wah, Jadi parah. ya, guys. Jangan Gua pernah ditolak, gua guys. pernah sampai Jangan nangis juga ditonton. nonton Naruto aja pas Jiraiya mati tuh. Ya, Oke. ciao. Udah nih, berarti nih kita Udah. lanjut ke segmen kedua. Menurut lo apa sih yang bisa kita pelajari dari kesuksesan anime di Indonesia? Apa? Nah, apa nih? Pendapat lu gimana nih? Mungkin karena kita udah kedoktrin dari awal tuh ya, jadi agak jadi rame, terus susah juga sih ngikutinnya karena pasarnya tuh beda banget gitu, banyak gitu pasarnya. Nggak kayak Naruto doang, Naruto kan kayak Iya, ninja betul gitu. betul. Anime kan banyak tuh ya, jadi agak susah ngikutinnya. Tapi kalau masalah itu sih ya bisa diatur lah ya, nggak perlu Oke. pusing banget. Jadi Jadi- juga bisa bawa nilai budaya Jepangnya sih di dalam anime itu. Contohnya mungkin di Naruto yang sering gue lihat tuh dia makan ramen. Ramen iya, itu iya, kan budaya iya. Jepang tuh kan ya. Betul. Nah mungkin dari situ budaya Jepang bisa masuk ke dalam Indonesia. Oke. Jadi- Oke. Di dalam anime itu nggak cuman sekedar hiburan. Oh iya, sama ini nggak sih? Kan ada kayak festival-festival gitu deh. Iya bener. Apalagi pas Festival. festival musim panas gitu. Ah iya musim Banyak panas. Iya. rame dateng, Betul. set, pakai Setuju, Mbak. kimono gitu. Oke, jadi kalau anime bisa ngedorong budaya Jepang, gimana dengan budaya kita sendiri, misalnya angklung? Angklung ya. Iya. Gue sih angklung tuh keren ya, unik juga kan di pakai Iya. caranya kayak gini. Dia punyai Cuma suara emang juga ya? kurang di highlight aja gitu, disorot Iya, aja iya, sama iya. budaya Betul, sama betul. media-media mungkin. Nah mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia bisa ngebuat konten edukatif buat Oh iya. mempelajari angklung. Jadi kurang kolaborasi gitu. Ya bisa Dengan aja media. kalau kolaborasi dengan media. Oke, jadi Betul. menurut Abang Raffi gimana nih? Kan angklung ini kan juga udah inian juga ya, apa diklaim sama UNESCO tuh. Oh iya, betul, budaya iya. kita. Harusnya kita lebih ini nggak sih ngedorong gitu angklung ini di Indonesia nih, wah bagus banget ini. Dan
harusnya kalau di luar itu kita harusnya ngasih juga tuh konser-konser kayak angklung. Oh iya, gitu. benar. Kan kalau di Indo kan banyak tuh kayak orang namanya biasanya ada tuh yang pakai Oh, iya, pakai bener. angklung tuh. Yang gitu ya. Ya, Oke, betul banget nih, gue setuju. Jadi Jepang kan juga bisa lewat kolaborasi nih anime Jepang. Betul. Menurut lu gimana? Kalau kolaborasi bisa, kalau kolaborasi ini gimana bisa bikin angklung menjadi naik? Kalau menurut gue sih mungkin dari musik-musik ya, dari kayak grup-grup band kayak Weird Genius itu kan dia mengangkat iya. tema Pantih tuh yang budaya iya, Jawa. betul, betul. Bisa kayak gitu tuh. Mungkin ditambah instrumen-instrumen angklung. Tapi menurut bisa nih, kalau misalnya reggae pakai angklung bisa nggak? Bisa. Bisa dong, Jadi itu mah lebih ke cuma- cengcet aja gitu. Oh Penting- gitu. pas aja beatnya Iya, tuh kita dipasin. Oke. Tapi kalau unik sih itu reggae dipakai angklung. unik banget. Unik, belum ada Banget. emang. Kalau Itu itu juga gimana? harusnya ini nggak sih kayak banyakin kayak kartun-kartun gitu, kayak kalau di Jepang kan banyak tuh kartun kayak namanya anime ya. Iya, betul. Harusnya kita bikin juga kayak gitu, tapi budaya kita tuh dimasukin di situ. Nah, gue juga Contohnya setuju tuh tuh kayak gitu. tuh. kayak Adit Sopojaro, tau kan lu? Iya, Iya. iya, bisa bojaro. Nah itu kan harusnya bisa tuh kita ngebus pakai situ. Masukin angklung ke situ Iya. ya. Oh jadi bisa Dalam nih, situ. backsound itu pakai angklung bisa? Bisa. Kalau Wah. nggak di dalam kontennya tuh Iya. ceritanya ada ngebahas tentang Iya. angklung. Oh, iya. Gitu. Keren. Selain angklung dah budaya-budaya kita dah Iya. kan banyak banget tuh. Banyak. Bisa tuh. Tapi kan ya nggak disupport lah sama pemerintah. Ya juga. ini mungkin Jadi kita- kurangnya kolaborasi kali ya. ya Oke. Oke, kita balik sedikit ke anime lagi. Dari sudut pandang lu berdua nih, apa saja sih dampak anime ke gaya hidup kita sekarang? Mau di siapa nih? April bebas. dulu. Oh gua. April. Oke. Kalau ke gaya hidup kita tuh banyak banget ya. Apa Contohnya aja nih, kita kalau mau makan tuh pasti kadang pengen dong nyobain makan-makanan yang dari Jepang tuh. Ya, iya. Kayak ramen, Betul sushi, sekali. itu kan banyak tuh sekarang juga di Jakarta tuh ya. Terus sama kalau pakai foto profil gitu, pernah nggak sih pakai foto profil anime gitu? Oh, Teman-teman iya. lu ada yang pakai itu? Ada, Ha. Biasanya apalagi kalau di game ML tuh, kalau Wah. foto profil anim itu bisa Iya. dibilang udah jago tuh kalau Betul. foto profil anim. Bisa bilang pro player kali ya. Iya, pro player. Betul. Oke, kalau begitu menurut lu apa sih yang bikin angklung itu unik dan bisa bikin orang luar negara itu tertarik dengan angklung ini? Kalau menurut gua tuh apa ya? Dia punya suara yang lumayan membuat jadi harmonis. Modern juga kan. Iya. Kayak Nah, Juga itu kan banyak tuh ya di apa nada-nadanya iya, kan juga nggak A satu minor, doang. D Iya. minor ya. Jadi Wah. diketok-ketok kayak gitu. Oke. Jadi media sosial kan mempunyai peran penting nih ya. Kayak Jepang yang bisa nge-push anime lewat berbagai macam platform. Lu tahu nggak? Iya, Wah, tahu tuh. tahu gua situ. Oke. Jadi selain media sosial, gimana kalau kita ngajak influencer atau artis luar buat mengenai angklung? Boleh sih, Boleh banget. selebgram Bagus sih itu. daripada khususnya ya selebgram yang ngebuat konten nggak jelas, lebih baik kita ngajak mereka buat bikin konten budaya-budaya kita, Betul memperkenalkan banget. angklung, Jadi kita bisa kolaborasi dengan influencer itu ya, sama Iya. artis-artis luar. daripada bikin konten kayak ngeprank nggak jelas gitu, Nah, kan jadi orang iya. gila. Tuh. Iya. Kan Mending juga kita banyak datang tuh yang ke Indo tuh orang-orang luar, kayak contohnya kemarin tuh ISOSpeed. iSosped itu kan Oh, itu iya. Aneh banget Oh, itu. iya. bagus banget. Oke tuh. banget. Gila itu. Yang dia joget sama angklung, tau nggak? Wah, Ya, iya, itu ada. bisa Oke, tuh, bisa. bisa buat Makanya. angklung jadi terkenal. Itu kalau Oke. kementerian tuh benar tuh, wah Wah, bisa itu dia manggil-manggil orang ke sini disupport nih budaya kita nih. Kalau di Ice for Speed kemarin kan jarang gitu ya, karena cuma ada satu orang doang yang iniin kayak Iya. si Arab tuh. Si Arab, ya, kan Reza ngatur Arab. sendiri. Kasihan juga sih itu sebenarnya. Padahal banyak banget budaya kita yang bisa dikenalin gitu. Contohnya salah satunya ya itu, pakai cara itu bisa. Oke, gue setuju sama pendapat lu berdua tadi. Siapa tahu kedepannya Indonesia mempunyai budaya yang bisa besar seperti negara lain. Betul. Jadi apa sih harapan lu berdua terhadap budaya Indonesia kedepannya? Siapa dulu nih? Dari gue dulu deh. Oke. Oke, lu dulu. Kalau dari gue sih harapan gue angklung bisa terkenal sih ya sama dunia-dunia lain itu, khususnya mungkin dari Eropa, Asia Tengah, Asia Iya. Timur. Jadi kayak orang-orang luar negeri tuh tahu Indonesia bukan cuma sekedar Bali, Betul. tahu alat Betul. musik kita, angklung khususnya. Kita juga sebagai anak muda harus bangga sih
harus apa ya, memperkenalkan juga biar ntar di bawah-bawah kita nih mungkin generasi alpha itu nggak jadi tahu gitu sama angklung. Oh, oke. Nah, kalau pendapat lu Bang, gimana Bang? Kalau gue sih ya harusnya pemerintah sih inian juga ya, andil juga dalam hal itu. Bener-bener. Karena ya kayak tadi Isospeed datang tapi yang ngurusin cuma Iya. influencer Indonesia. Udah gitu diklaim sama Nah itu ya ada diklaim yang sama pemerintah. Padahal pemerintah di situ tutup mata ya. Iya. mana iya dia. Dia cuma kayak tahu aja tapi nggak mau gerak gitu. Nah, dia. Gitu sih harapan gue. Harusnya ngebantu kita juga kan Iya. masyarakat. Tapi nih yang bantu malah si Reza Arab. Nah iya itu dia susah itu. Jadi ya begitu dah. Itulah Indonesia. Oke. Gue setuju banget sama pendapat lu berdua tadi. Terima kasih banyak udah sharing-sharing nih ya pada hari ini. Semoga obrolan kita bisa menjadi inspirasi buat yang nonton. Oke. Khususnya anak muda generasi Z. Wah, Oke. itu dia. Jangan cuman bisa tiktokan, nggak apa-apa Betul. tiktokan, tapi perkenalkan lagi budaya-budaya kita. Itu dia. Khususnya Manfaatin angklung, TikTok. manfaatin TikTok. Manfaatin Aplikasi. aplikasi-aplikasi Media sosial. Media sosial. Kita gitu ya. explore. Jangan malah buat endorse link Slot. slot. Astagfirullah itu guys. Jangan ditiru ya guys ya. Tiru yang bagus-bagusnya. Kirim bagus-bagusnya. Oke guys, jadi sekian podcast kami pada hari ini. Thank you buat Rapli Ya. yang udah datang jadi narasumber, buat Dani. Terima Thank you. kasih juga Makasih, udah Mas mengundang Dimas. Ya. Abang Der. Semoga lancar lu berdua kuliahnya. Amin. Gue juga. Oke guys, jadi see you guys. See you next time. Guys, dah.